Pemerintah berencana untuk menghapus sistem kerja outsourcing yang selama ini telah berlaku di Indonesia. Kerja outsourcing di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1980. Arah kebijakan yang diterapkan saat itu, maka dana dan juga perusahaan-perusahaan asing mulai masuk ke Indonesia dan mereka membangun industri yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan operasional perusahaan, maka perusahaan berpikir untuk melakukan efisiensi operasionalnya. Tentunya dengan membagi beberapa kelompok sistem kerja yang ada. Nah, seperti inti core-nya. Jadi ada karyawan yang direkrut secara permanen, ada juga yang tenaga bantu. Nah, misalnya tenaga bantu seperti keamanan, kebersihan, dan juga yang lainnya. 10 tahun berlangsung, pada tahun 1990 kala itu, makin banyak investasi asing masuk ke Indonesia dan membuka industri cukup banyak di Indonesia. Nah, sebenarnya melihatnya ini dua sisi, di mana semakin banyak investasi yang masuk, maka tenaga kerja begitu banyak yang akan diserap. Namun di sisi lain, sistem kepegawaian yang diterapkan itu memberatkan para karyawan yang tidak direkrut secara permanen. Kemudian pada tahun 2003, setelah beberapa tahun berlangsung, sistem kerja ini diperkuat oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan kala itu, di mana tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam undang-undang ini secara eksplisit diatur bahwa sistem kerja outsourcing diperbolehkan di Indonesia saat itu. 10 tahun berlangsung hingga 2010-an, terjadi banyak protes dari para buruh yang sistem kerjanya tidak secara permanen, terjadi kontrak berulang, dan juga pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari perusahaan. Itu menjadi memberatkan dan juga menyulitkan untuk para karyawan. Dengan adanya wacana ini, ada dua pendapat yang kita dengarkan, yaitu pro dan kontra. Ya, tentunya yang kontra dari sisi pengusaha, di mana mereka keberatan untuk mengangkat seluruh karyawannya menjadi pegawai tetap, karena tentunya mereka akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kita nggak tahu seperti apa nanti mengaturnya pemerintah dalam hal ini. Tentunya akan mengajak diskusi berbagai pihak. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira setuju atau enggak bahwa sistem outsourcing di Indonesia itu dihapuskan? Coba kasih komen kamu di bawah.